Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Calon presiden dari Partai Nasdem Anies Baswedan kembali mendapat penolakan di beberapa tempat di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Seperti yang diberitakan oleh sejumlah media online, nampak terlihat bahwa ada spanduk ataupun baliho penolakan yang terpasang di beberapa titik di sejumlah kota yang ada di Nusa Tenggara Timur. Ya, dan kalau kita lihat perjalanan Anies Baswedan saat dirinya dicalonkan oleh Partai Nasdem ini, kemudian banyak penolakan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang itu kemudian terjadi di beberapa tempat. Meskipun kemudian penolakan itu hanya dilakukan oleh sejumlah orang yang hanya sedikit sekali ya mereka melakukan itu, termasuk aksi demo yang dilakukan di beberapa tempat seperti waktu Anies Baswedan berkunjung ke Sumatera, kemudian ke tempat lainnya di Sulawesi dan lain sebagainya. Dan yang terbaru ada juga spanduk penolakan yang dipasang di beberapa titik di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan kita lihat ya, seperti yang diangkat oleh salah satu media online Gatra.com yang mengangkat terkait dengan spanduk tolak Anies di NTT. Ya, kemudian ada reaksi dari Partai Nasdem. Coba kita bacakan. Spanduk tolak Anies di NTT, Nasdem biarkan saja para pengecut berekspresi. Kupang, Gatra.com. Spanduk tolak calon presiden Anies Baswedan terpasang di 3 kota NTT, yakni Kota Kupang, Labuan Bajo, Manggarai Barat, dan Maumere, Kabupaten Sika. Dalam baliho tersebut, kelompok yang belum teridentifikasi ini menguraikan 4 alasan kenapa Anies Baswedan mesti ditolak di NTT. Karena Anies Baswedan didukung FPI, didukung HTI, didukung PA212, dan gagal pimpin Jakarta. Sekretaris DPW Partai Nasdem NTT, Yusak Moek, membenarkan munculnya spanduk baliho yang menolak Anies Baswedan di NTT. Benar ada spanduk baliho tolak Anies Baswedan, antaranya di Kota Kupang, Maumere, dan Labuhan Bajo. Bagi kami, orang yang pasang baliho tersebut adalah pengecut, kata Sekretaris DPW Partai Nasdem NTT, Yusak Moek, 9 Januari. Walau kelompok yang memasang baliho menolak adalah pengecut, tetapi dalam dunia politik itu hal yang wajar. Biarkan para pengecut bebas berekspresi. Kami tidak perlu merespon dengan berlebihan, tegas Yusak. Lebih lanjut, Yusak mengatakan telah berkoordinasi dengan bagian hukum Partai Nasdem untuk menyikapi masalah ini. Saya sudah berkoordinasi dengan bagian hukum Partai Nasdem dan mengadukan masalah ini kepada pihak kepolisian, antaranya Polresta Kupang. Kepada kami, pihak Polresta Kupang katakan bilang akan terus memantau, jelas Yusak. Menurutnya, pemasangan spanduk menolak seperti ini membuktikan bahwa Anies Baswedan merupakan sosok yang ditakuti lawan politik. Kalau ada kampanye hitam terhadap sosok yang kami usung, artinya figur itu ditakuti. Ini karena elektabilitasnya sedang menanjak. Itulah akhirnya orang mulai berpikir bagaimana untuk menjatuhkannya, katanya. Dia menyebut diusungnya Anies Baswedan sebagai calon presiden oleh Partai Nasdem merupakan langkah yang telah diperhitungkan oleh partai. Jika Nasdem berani mengusung Anies, berarti sudah diyakini bahwa figur ini adalah figur yang bisa menjaga keutuhan NKRI, menjunjung tinggi Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, tegas Yusak. Dan memang kalau kita melihat ya, Anies sejak dideklarasikan dia sering mendapat penolakan dari sekelompok orang yang tentunya ini mereka yang tidak senang ataupun takut ya dengan popularitas Anies yang terus menanjak ya sejak dirinya dideklarasi sebagai calon presiden. Mereka tentunya tidak menginginkan jangan sampai Anies menjadi presiden, sehingga dengan berbagai cara mereka melakukan untuk menjaga Anies, termasuk salah satunya membuat semacam ada penolakan-penolakan di berbagai tempat. Ya, demikian ulasan kita, semoga memberikan pencerahan. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.